Beberapa waktu yang lalu ada tamu seorang wanita yang datang ke rumahku dan mencari suamiku. Wanita tersebut datang bersama seorang anak kecil yang menurut pengakuannya adalah anak dari suamiku. Wanita itu menuntut tanggung jawab agar suamiku menikahinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya, serta dijauhkan dari segala musibah, bencana, dan mara bahaya yang ada di dunia ini. Sebelum kita lanjut ke dalam story, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan story-story yang terbaru. Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Mbak Elsa. Elin Story Lovers, izinkan aku berbagi cerita di sini. Setidaknya untuk mengurangi beban kesedihan di hatiku. Namaku Elsa. Kala itu aku seorang mahasiswi jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2002 di salah satu perguruan tinggi ternama di kota Jogja. Saat itu aku masih fokus pada studiku sesuai amanah dari orang tuaku. Namun nampaknya jiwa mudaku masih labil, mudah tergoda situasi dan terpengaruh pergaulan teman-teman kuliahku. Adalah Denny, seorang pemuda teman kuliahku. Dengan semangat 45, selalu merayuku untuk menjadi kekasihnya. Awalnya, aku tidak terlalu respek dengan segala rayuan gombal si Denny. Akan tetapi, lingkungan kampus juga memiliki andil yang cukup besar dalam merubah pendirianku. Banyak di antara teman-teman cewek yang saat itu sudah memiliki pacar, sehingga mereka lebih sering jalan bareng pacar mereka daripada denganku. Lah, aku jalan sama siapa? Makan sendiri, mengerjakan tugas sendiri, dan malam minggu juga bengong sendiri. Akhirnya aku pun mempertimbangkan rayuan si Denny sejauh mana keseriusan cintanya. Denny orangnya baik dan usianya terpaut 5 tahun lebih tua dari aku. Sebelum kuliah, dia sudah bekerja. Dia terlihat lebih dewasa dibanding teman-teman cowok seangkatanku. Sebenarnya tidak hanya Denny yang mendekati aku. Ada beberapa cowok yang juga menyatakan cintanya padaku. Tapi aku memang belum terlalu memikirkan untuk berpacaran waktu itu. Hingga akhirnya setelah melalui sidang isbat antara hati dan pikiranku dan pertimbangan saat malam minggu bengong sendirian,
akhirnya aku memutuskan untuk menerima cintanya Denny. Diary, kami pun resmi pacaran. Setelah jalan sekitar 2 tahun, Denny menyampaikan padaku perihal keseriusannya pada hubungan kami. Dan yang semakin membuatku yakin dengan cinta Denny, di awal tahun 2004, Denny melamarku. Dia tidak ingin pacaran terlalu lama karena banyak godaan untuk berbuat maksiat. Atas persetujuan dari kedua orang tua kami masing-masing, akhirnya kami memutuskan untuk menikah. Resepsi pernikahan kami pun berlangsung secara sederhana. Hanya keluarga dan orang-orang terdekat saja yang kami undang. Setelah menikah, aku tinggal di rumah mertuaku yang terletak di sekitar pusat kota Jogja. Hari-hari kami lalui seperti layaknya suami istri pada umumnya. Aku dan suamiku juga berkomitmen untuk menyelesaikan studi. Namun belum juga selesai kuliah, aku sudah hamil anak pertamaku. Namun tekadku sudah bulat. Bagaimanapun kondisiku, aku tetap akan menyelesaikan kuliahku. Memasuki bulan ke-7 usia kehamilanku, karena kondisi perutku semakin besar dan tubuhku mudah lelah, aku pun mengajukan cuti kuliah, sehingga masa studiku terpaksa mundur karena melahirkan. Namun dengan semangat dan komitmen kami, akhirnya kami pun bisa menyelesaikan kuliah. Meskipun dengan masa studi yang lebih lama. Selesai kuliah, suamiku bekerja sebagai jurnalis, sedangkan aku bekerja di sebuah LSM. Diary, sebenarnya ada hal yang membuatku sedikit kecewa dengan suamiku. Karena selama pernikahan kami, suamiku tidak pernah memberi nafkah lahir dan juga tidak pernah memberiku uang belanja. Semua uang belanja berasal dari hasil kerjaku dan juga subsidi dari orang tuaku. Tapi aku tidak terlalu mempermasalahkan hal itu. Hanya saja saat ini ada satu hal yang justru membuatku sangat kecewa pada suamiku. Beberapa waktu yang lalu, ada tamu seorang wanita yang datang ke rumahku dan mencari suamiku. Wanita tersebut datang bersama seorang anak kecil yang menurut pengakuannya adalah anak dari suamiku. Wanita itu menuntut tanggung jawab agar suamiku menikahinya. Tidak hanya itu, Diary. 2 minggu setelah kedatangan wanita tersebut, kembali datang tamu seorang wanita berbeda dari sebelumnya yang juga mencari suamiku. Dan wanita tersebut juga membawa seorang anak kecil yang katanya juga anak dari suamiku. Ya Allah, bagaimana ini? Kenapa ujian hidupku begitu berat? Apakah benar suamiku sudah selingkuh dengan kedua wanita tersebut? Atau mereka hanya mengaku-ngaku saja sebagai wanita selingkuhan suamiku? Aku pun menanyakan kepada suamiku perihal kedua wanita tersebut. Dan jawaban suamiku sungguh membuat duniaku terasa hancur.
Dia mengakui bahwa kedua wanita itu adalah selingkuhannya. Dan anak yang mereka bawa memang anak hasil hubungannya dengan kedua wanita itu. Aku pun tidak tahu apakah masih ada wanita lain yang menjadi selingkuhan suamiku. Karena yang datang ke rumah dan mencari suamiku hanya kedua wanita itu. Wahai suamiku, kenapa kamu begitu tega kepadaku? Dulu kamu mendekati aku dengan antusiasnya melontarkan rayuanmu untukku. Dan setelah kamu mendapatkan semuanya, kini kau hianati aku. Haruskah aku bertahan dengan semua ini? Tapi bagaimana dengan anak-anakku yang masih membutuhkan sosok seorang ayah dalam hidup mereka? Ellen Story Lovers, menurut kalian bagaimana baiknya sikapku terhadap suamiku? Bertahan demi anak-anakku, atau aku mengajukan perpisahan pada suamiku? Sungguh aku bingung dengan kondisiku saat ini. Ujian ini terasa begitu berat bagiku. Demikian sepenggal kisah hidupku yang sampai saat ini masih menggantung tanpa keputusan yang pasti. Terima kasih kepada Mbak Elsa di Jogja. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan Mbak Elsa atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak dapat kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silakan kirim di email elins.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.